Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, selalu sukacita dan semangat baru menyertai kita dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga hari ini kita sudah siap untuk memulai hari kita dengan bersandar kepada Tuhan. Saya mengajak saudara sekalian untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pagi ini Matius 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-17 menjadi bacaan kita. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakkan Hezron, Hezron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dan Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Uzia, Uzia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahaz, Ahaz memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manasye, Manasye memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Sealtiel, Sealtiel memperanakkan Zerubabel, Zerubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Eliakim, Eliakim memperanakkan Nazor, Azor memperanakkan Sadok, Sadok memperanakkan Akim, Akim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Dipakai Tuhan. Saudara-saudaraku, dari manakah seseorang dikenal identitasnya? Pada umumnya dengan menyebut asal suku dan latar belakang keluarganya. Dengan memperhatikan marga yang disematkan pada nama belakangnya, menjadi petunjuk identitas orang tersebut. Saudara, itulah sebabnya penulis kitab Injil Matius memulai kabar beritanya dengan memperkenalkan Yesus Kristus. Dengan maksud pembacanya semakin mengenal tokoh agung yang ingin diperkenalkan melalui tulisan ini. Matius menyebutkan 3 nama dan gelar yang dipakai untuk memperkenalkan Yesus, bahwa dialah Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kata Kristus dari bahasa Yunani Kristos yang berarti diurapi, dan kata ini merupakan padanan dari kata Mesias dalam bahasa Ibrani. Sejak semula Matius menegaskan bahwa Yesus adalah yang diurapi dari Allah, yaitu diurapi dengan Roh Kudus. Ia diurapi sebagai nabi untuk membawa pengetahuan dan kebenaran, sebagai imam untuk mempersembahkan korban penghapus dosa, dan sebagai raja untuk memerintah, menuntun, serta menegakkan kerajaan kebenaran. Untuk memperlihatkan siapakah Yesus Kristus sebenarnya, Matius sekali lagi memulai Injilnya dengan menuliskan silsilahnya. Garis keturunan dan latar belakang keluarga Yesus dikupas dengan sangat teliti. Silsilah ini ingin menunjukkan bukti bahwa Yesus adalah Mesias yang telah dijanjikan di dalam Perjanjian Lama. 2 nama besar dalam sejarah bangsa Yahudi disebut di awal, yaitu Abraham dan Daud. Abraham adalah bapa bangsa Yahudi, yang melalui dia semua orang di bumi akan mendapat berkat sesuai dengan janji yang diberikan oleh Allah. Dan Daud adalah seorang raja Israel yang sangat terkenal dan disegani, yang kepadanya Tuhan sudah berfirman, melalui keturunannya akan lahir raja-raja sampai kepada kekekalan.
Walaupun Yusuf bukan merupakan ayah Yesus secara biologis, ia tetap merupakan ayah Yesus secara hukum. Karena Allah sudah berjanji bahwa Mesias akan menjadi keturunan Abraham dan Daud. Maka Matius merunut istilah dan silsilah Yesus sampai ke kedua tokoh ini untuk membuktikan kepada orang Yahudi dan segenap pembacanya bahwa Yesus mempunyai silsilah yang tepat sehingga memenuhi syarat sebagai Mesias. Silsilah ini melibatkan 46 nama yang hidup dalam kurun waktu 2000 tahun. Semua adalah nenek moyang Yesus Kristus dengan aneka pengalaman, kerohanian, dan kepribadian. Di antara nenek moyang Tuhan Yesus ada yang menjadi pahlawan iman seperti Abraham, Ishak, Rut, dan Daud. Namun ada pula yang mempunyai masa lalu yang kelam seperti Rahab dan Tamar. Bahkan ia menyebut keturunan Daud, Salomo yang berasal dari istri Uria. Sebagian yang lain berasal dari masyarakat kebanyakan, Hesron, Ram, Nahason, dan Hakim. Ada juga yang jahat seperti Manase dan Abia. Fakta tersebut mengingatkan kita bahwa karya Tuhan di dalam sejarah tidaklah dibatasi oleh kegagalan dan dosa-dosa manusia. Pekerjaan Tuhan, kerajaan Allah yang akan hadir di bumi tidak terbatasi oleh keadaan manusia yang penuh dengan kelemahan. Dia bekerja bukan hanya di dalam dan diri orang-orang dengan nama besar, nama yang baik, melainkan juga orang-orang biasa. Sebagaimana Tuhan memakai berbagai macam orang untuk menghadirkan anaknya ke dalam dunia ini, Dia juga berkenan memakai berbagai macam orang untuk menggenapkan rencana agungnya atas dunia ini. Hal ini menunjukkan bahwa setiap nama sangat berarti di mata Tuhan. Setiap pribadi sangat berarti di mata Tuhan, yang semua bisa dipergunakannya untuk kemuliaan dan membangun kerajaannya di bumi ini. Tuhan ingin memakai setiap anak-anaknya bagaimanapun latar belakang hidupnya. Bagaimanapun kelamnya masa lalu kita seperti Rahab, Tamar yang sudah diperbaharui oleh Roh Kudus-Nya. Ia rindu juga memakai kita orang-orang yang sudah ditebusnya. Dan oleh kuat kuasa Roh Kudus telah mengubahkan hidup kita. Tuhan juga ingin memakai setiap saudara sebagai perpanjang tanganannya di bumi ini. Maukah kita dipakai olehnya? Mari kita siapkan hati saudara-saudaraku. Kita relakan hidup kita. Mari kita bekerja untuk kemuliaan namanya. Puji Tuhan bahwa Tuhan tidak hanya memakai orang-orang yang baik benar di mata manusia, tetapi Tuhan juga dapat melibatkan setiap orang apapun latar belakang hidup kita yang sudah diperbaharui olehnya sendiri. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur melalui firman-Mu pada pagi ini. Bagaimana silsilah Tuhan Yesus Kristus menjadi cermin bagi kami. Bahwa Engkau Tuhan yang Maha Kuasa dapat menggunakan setiap anak-anak-Mu yang Engkau pilih sendiri untuk menjadi alat di tangan-Mu, menghadirkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, kami mengaku keterbatasan, kelemahan, dan dosa-dosa kami. Kami bersyukur bahwa meskipun masa lalu yang kami yang kelam telah diubah oleh Tuhan sendiri, telah diperbaharui oleh Tuhan sendiri, sehingga Tuhan dapat pakai untuk kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dan jikalau tantangan ini datang pada kami siapkan dan relahkan diri kami untuk Tuhan pakai di tengah-tengah dunia ini. Hamba-Mu berdoa untuk setiap telinga yang sudah mendengar firman ini. Setiap hati yang telah membuka dirinya untuk kebenaran firman-Mu. Urapilah mereka ya Tuhan, siapkan dan relahkanlah mereka untuk Tuhan pakai di tengah-tengah dunia ini. Dimanapun saudara-saudaraku berada pada pagi ini mendengar firman-Mu,
dalam segenap kehidupan mereka. Hamba berdoa supaya Engkau yang akan memberkati, menolong, dan menopang apapun keadaan mereka, sehingga mereka dapat dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.